Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran matematika untuk pertemuan yang ketiga. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai bilangan berpangkat, dalam hal ini berkenaan dengan sifat bilangan berpangkat, mari terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya kita bermohon kepada Allah, semoga kita senantiasa dimudahkan dalam uh, mempelajari materi matematika hari ini. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang kedua, kita sudah membahas mengenai 3 sifat perpangkatan, yaitu perkalian perpangkatan, memangkatkan suatu perpangkatan, dan memangkatkan suatu perkalian bilangan. Perkalian bilangan berpangkat yang seperti ini, rumusannya adalah A pangkat M kali A pangkat N. Jadi jika basisnya sama, basisnya adalah tetap, kemudian eksponennya dijumlahkan. Ini sifat dari perkalian bilangan berpangkat, atau mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kemudian sifat yang kedua adalah yang ini, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Rumusannya adalah A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Basisnya tetap, eksponennya adalah dikalikan. Kemudian sifat yang ketiga yang kita pelajari adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. Contohnya ini, rumusan umumnya adalah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Itu materi yang sebelumnya, mudah-mudahan kalian sudah memahami materi ini dan tugas-tugasnya sudah dikerjakan. Setelah kalian memahami 3 sifat bilangan berpangkat yang pertemuan sebelumnya kita bahas, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat bilangan berpangkat. Ada 4 yang sekarang, 5 yang sekarang disajikan, yaitu pembagian bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat 1, kemudian bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat dengan basis bilangan pecahan. Baik, tidak akan semua di pertemuan ini kita bahas, mungkin bisa 3 sifat yang kita bahas ataupun 2 sifat yang kita bahas ya. Baik, fokus ya anak-anak sekalian. Sekali lagi silakan catatannya, buku catatannya disiapkan. Kita bahas pembagian bilangan berpangkat. Oke, ini rumusannya, rumusan sifatnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Perlu diingat bahwa pembagian itu kalau dirubah menjadi bentuk pecahan akan seperti ini. A kali A kali A kali A sebanyak M faktor dibagi pakai per ini A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Bagaimana rumusan akhirnya atau bentuk umumnya untuk pembagian bilangan berpangkat seperti ini ya. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pada pembagian bilangan berpangkat, jika basisnya sama, maka basisnya tetap dan eksponennya dikurangkan. Perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Basisnya sama, 3 ya. Yang ini eksponennya 7, yang ini eksponennya 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat 5. Oke, 7 dikurangi 2, 5 ya. Perhatikan contoh berikut. 1 per 6 pangkat, 1 per 4 pangkat 6 dibagi 1 per 4 pangkat 3. Sama dengan 1 per 4 pangkat 6 dikurangi 3.
sama dengan 1/4 pangkat 3. Basisnya adalah tetap, eksponennya dikurangkan. Perhatikan yang berikut ini, fokus ya. Di sini ada 8P pangkat 7 Q pangkat 6 dibagi 2P pangkat 3 Q pangkat 2. Sama dengan, perhatikan, 8/2, lihat yang ini. P pangkat 7 dibagi P pangkat 3, basisnya sama ya. Sama dengan P pangkat 7 dikurangi 3. Eksponennya dikurangkan ya. Kemudian yang ini, Q pangkat 6 dibagi Q pangkat 2 adalah Q pangkat 6 dikurangi 2. Oke, karena basisnya adalah sama Q juga. Berikutnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. P 7 kurangi 3 adalah 4. Jadi 4P pangkat 4. Kemudian Q pangkat 4. Dari mana ini eksponennya? Dari 6 dikurangi 2. Paham ya? Nah, mudah kan? Cukup mudah sekali. Silahkan pahami lagi. Perhatikan lagi yang ini. Nah, ini agak panjang ya. 9A pangkat 7 C pangkat 4 dibagi atau per 3 dalam kurung A pangkat 5 B pangkat 3 kali dalam kurung B pangkat 2 C pangkat 3. Oke, fokus kepada basis yang sama. Lihat sini. A pangkat 7 dengan A pangkat 5. C pangkat 4 dengan C pangkat 3. B pangkat 3 dengan B pangkat 2. Itu basis yang sama. Lihat proses pengerjaan berikutnya. 9 bagi 3 berapa? 3. Benar. Oke. A pangkat 7. Baik. A pangkat 7 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 7 dikurangi 5. Bagus. Oke. Sekarang yang ini. C pangkat 4 dibagi C pangkat 3 sama dengan C pangkat 4 dikurangi 3. Per, berarti yang ini tinggal, penyebutnya tinggal B pangkat 3 kali B pangkat 2. Basisnya sama kan? Bentuknya perkalian. Ingat materi yang kemarin. Berarti eksponennya diapakan? Benar, dijumlahkan. Basisnya tetap. Jadi B pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 3 A pangkat 2. Dari mana A pangkat 2? Dari sini. 7 kurangi 5 adalah 2. C-nya berarti pangkat 1. Dari mana itu? 4 dikurangi 3. Cuman kalau pangkat 1 karena menghasilkan bilangan itu sendiri, nanti akan dibahas, maka sudah sadar ditulis cukup dengan C. Per B pangkat 5. Dari mana 5? 3 ditambah 2. Paham anak-anak sekalian? Oke. Teruskan. Ini sifat pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Yang berikutnya, bilangan berpangkat 1. Nah, yang tadi ada kan? Oke. Perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Basisnya sama, yang ini 2, yang ini pun 2. Eksponennya yang ini 3, yang ini adalah 2. Kembali ke konsep pembagian bilangan berpangkat yang tadi. Kita rubah sama dengan menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Yuk kita uraikan menjadi bentuk perkalian berulang. Menjadi 2 kali 2 kali 2. Karena 2 pangkat 3 kan? Kemudian yang ini 2 kali 2. Dari 2 pangkat 2. Oke, sama dengan 2. Dari mana? Ini 2 dibagi 2 kita tinggal coret. Yang juga sama kita coret. Nah, yang tinggal ini kan? Sama dengan 2. Oke, kalau kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis 1 yang tadi, maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri hasilnya itu
basis 2 tetap, ya. Oke ya. Nah, sekarang konsep umumnya. Nah, ini konsep pembagian bilangan berpangkat. Bilangan yang berpangkat 1 hasilnya bilangan itu sendiri atau bilangan basisnya. Paham ya? Oke. Oke, anak sekalian, berikutnya kita bahas sifat bilangan berpangkat 0. Ya, fokus lagi, perhatikan. Contoh berikut. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Oke. Basisnya adalah sama, yaitu 3 dan 3. Eksponennya juga sama, 3 dengan 3. Kita rubah menjadi bentuk pecahan, menjadi 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke ya. Kita rubah menjadi bentuk perkalian berulang. 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3. Oke. 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Ini pun sama. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 27 dibagi 27 atau 27 per 27 hasilnya adalah 1. Oke, hasilnya adalah 1. Jadi, kalau kita gunakan konsep bilangan berpangkat, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3. 3 kurangi 3 berapa? 0. Jadi 3 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Inilah bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke ya, itu materi yang hari ini bisa Bapak sajikan mengenai sifat bilangan berpangkat 1 dan sifat bilangan berpangkat 0. Berikutnya kita akan melakukan latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan di buku catatannya, tidak akan banyak-banyak ya. Berikut tugas yang akan Bapak sajikan. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah paham materi sifat bilangan berpangkat pembagian yang tadi, kemudian bilangan berpangkat 1 dan bilangan berpangkat 0. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Untuk menguji sampai di mana pemahaman kalian mengenai materi yang tadi, maka silakan selesaikan latihan berikut. Jangan lupa tulis di buku catatan kalian, ya. Yang pertama ini, sederhanakan perpangkatan berikut. Oke. Yang A, 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2. Silakan kerjakan sesuai dengan contoh yang tadi ya, yang di atas. Kemudian yang B, 5 pangkat 7 per 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian, soal yang kedua, sederhanakan perpangkatan berikut. Ya. Yang A, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Sama dengan berapa? Yang B, negatif 5 pangkat 2 dibagi negatif 5 pangkat 2. Oke, gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Ya. Kemudian yang ketiga, sederhanakan perpangkatan berikut. 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat 8. Sama dengan, oke, berapa ya? Silakan diisi oleh kalian. Yang B, 1 per 3 pangkat 5 dibagi 1 per 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Oke, itu anak-anak sekalian. Demikian pembelajaran kita hari ini untuk sifat pembagian bilangan berpangkat. Tetap semangat dan semua materi, contoh soal dan latihan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Sehat selalu, jaga kebersihan kalian, terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kalian tetap sehat dalam menjalani pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Oh iya, jika ada yang belum difahami atau belum mengerti, silahkan kalian tanyakan langsung melalui grup WA mata pelajaran matematika. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.